Langsungnya oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dalam mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Kami di sini terdiri dari saya pribadi Evan Dwi Triyono, ada rekan saya Aska Ova dan juga Atif, Tafidi dan juga Rijaludin. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak. Kami di sini akan menjelaskan beberapa poin diantaranya hak dan tanggung jawab, penghentian dan pemutusan kontrak, serah terima jabatan, sanksi keterlambatan, dan juga penyelesaian perselisihan. Untuk poin yang pertama ada hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab atau kewajiban kontraktor diatur dalam kontrak yang telah disetujui. Kontrak merupakan perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara kedua pihak atau lebih, yang membuat perjanjian di mana satu pihak melakukan pekerjaan dan pihak lain memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dan berlaku hubungan jasa dan imbalan. Hak dan kewajiban dalam satu kontrak bisa berbeda-beda dengan kontrak yang lain, tergantung ketentuan-ketentuan kontrak yang bersangkutan. Hal terpenting mengenai pengelolaan kontrak adalah bagaimana melindungi diri terhadap tuntutan dan mengajukan tuntutan untuk hak langsung atau pembayaran langsung dan hak tidak langsung. Adapun hak kontraktor diantaranya hak dan yang didapat oleh perusahaan kontraktor yaitu pertama, mendapat kepastian pekerjaan pelaksanaan proyek dalam artian bahwa pemilik proyek tidak akan membatalkan pelaksanaan proyek secara sepihak. Selain ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mendapat kepastian pembayaran setelah pelaksanaan pekerjaan proyek selesai tepat waktunya. Dan yang terakhir, mendapat jaminan asuransi kepada tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan proyek. Tugas dan tanggung jawab kontraktor. Tugas diantaranya yaitu meminta persetujuan untuk subkontraktor, contohnya untuk pengadaan bahan-bahan material, memberikan jaminan pelaksanaan atau uang muka pelaksanaan proyek, memberikan jaminan pelaksanaan atau uang melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan, memperbaiki cacat-cacat pada pelaksanaan proyek, menyediakan bahan-bahan material, alat-alat perusahaan, dan tenaga kerja pelaksanaan proyek. Hak dan kewajiban kontrak harus tertuang dalam kontrak pelaksanaan proyek. Ini bertujuan untuk menjamin agar tidak ada satu pihak yang dirugikan, sehingga pelaksanaan proyek dapat selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penghentian dan pemutusan kontrak. Penghentian kontrak dapat bersifat permanen, namun dapat juga bersifat penghentian sementara. Penghentian kontrak terjadi apabila pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Penghentian kontrak karena pekerjaan telah selesai ditandai dengan selesainya tanggung jawab dalam jangka waktu pelaksanaan. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat satu, sementara hingga keadaan kahar berakhir, atau dua, permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan atau diselesaikannya pekerjaan. Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pemutusan Kontrak, melalui pemberitahuan tertulis oleh PPK, pejabat pembuat komitmen, atau penyedia jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak. Atas pelanggaran ini, maka para pihak penyelenggara dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam kontrak. Tidaklah tepat menempatkan pemutusan kontrak sebagai akibat dari telah diselesaikannya pekerjaan oleh penyedia, karena pemutusan kontrak adalah peristiwa sanksi bagi para pihak yang melanggar. Pemutusan tertuang dalam kontrak. Serah terima jabatan. Umumnya, jika pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka penyedia meminta PPK atau pejabat pembuat komitmen untuk menerima pekerjaan yang telah dilakukan.
Sebelum menerima pekerjaan yang dilakukannya, maka PPK meminta kepada PPHP atau pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan PPHP akan dibuat dalam berita acara pekerjaannya, tetapi hanya bersifat administrasi. Selanjutnya, berdasarkan BAST tersebut, maka PPK dapat melakukan serah terima fisik pekerjaan yang dibuat dalam berita acara serah terima pekerjaan. Oke, selanjutnya aksi keterlambatan. Keterlambatan pekerjaan adalah kondisi di mana pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Antara lain adalah kondisi perubahan atau penambahan volume, pekerjaan, kesalahan pelaksanaan pekerjaan, denda atau saksi. Kelambatan adalah yang dikenakan kepada barang atau jasa oleh PPK dalam hal keterlambatan pelaksanaan denda keterlambatan 1 kali 1.000 dari nilai kontrak atau nilai bagian hari setiap hari. Keselamatan dan tidak dari jaminan pelaksanaan. Perhitungan denda keselamatan kontrak sebesar 25 juta. PPN 1% sebesar 500. Ya, total nilai kontrak 27.500.000. Denda terbesar denda 1/1000 kali 25 dengan 25 juta per hari. Oke, bisa dilanjutkan oleh Kang Rijal. Selanjutnya, siap. Untuk penyelesaian perselisihan hubungan industri dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, perselisihan yang menyangkut hubungan kerja, di mana dalam ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian kepentingan salah satu pihak yang belum diatur dalam perjanjian kerja maupun dalam undang-undang. Yang kedua yaitu perselisihan yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja, di mana hal ini dikarenakan adanya penyimpangan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu perundingan biparti atau perundingan yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja untuk menemukan kesepakatan bersama, yaitu dengan melakukan mediasi atau penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dan dipimpin oleh satu moderator, yang dimana moderator berasal dari instansi di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu musyawarah, ada moderator dan didampingi oleh konsiliator yang berasal dari masyarakat. Yang ketiga yaitu pengadilan hubungan industrial atau PHI, para pihak dan akan melanjutnya ke PHI. Ruang lingkup PHI dalam memeriksa dan memutus perkara antara lain pada tingkat pertama mengenai perselisihan hak, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, pada tingkat pertama mengenai perselisihan PHK, pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara sesama serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 5. Udah ada kurang, mohon maaf. Udah ada yang salah, mohon untuk dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.